Sejauh mana perhatian kalian tentang produk halal? Apakah kalian masih mempermasalahkan sebagaimana negara hari ini mempermasalahkannya? Kemarin yang fokus tentang halal itu MUI. Sekarang pasca Undang-Undang Nomor 33 2014 seakan-akan hanya negara, maksudnya Kemenak, yang mempunyai hak paten label halal. Bagaimana tentang NU, Muhammadiyah, kampus, lembaga-lembaga profesional? Apakah hal itu diperbolehkan untuk sertifikasi halal? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini semua publik memperhatikan tentang pro dan kontra tentang label halal. Antara dahulu itu dikeluarkan MUI, sekarang Kemenak merasa yang paling berwenang. Sebetulnya siapa yang paling bagus atau siapa yang lebih tepat untuk menjadikan standar kehalalan ini? Ayo kita membaca beberapa media tentang pro dan kontranya, dan nanti kita berikan solusi. Sebelum kita memberikan solusi, tentunya kita analisis dan kita berikan solusi. Siapa yang tepat dan bagaimana kalian harus bersikap. Pertama kita baca di CNN Indonesia. MUI tegaskan masih berwenang bikin fatwa halal usai ada label baru. Jadi ini MUI masih merasa masih oke kok, tidak ada masalah. Ya, nanti kita baca. Selanjutnya di CNN Indonesia yang kedua, Menak secara bertahap label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Wah, ini sebagai jawaban terhadap pernyataan MUI tadi, sudah tidak berlaku lagi. Ini sebetulnya yang substansinya itu adalah labelnya atau makanannya. Oke, ayo kita lanjutkan. Yang ketiga juga di CNN Indonesia, logo halal baru mirip gunungan wayang, beda jauh dengan versi MUI. Nah, ini adalah yang luar biasa dibuatkan meme-meme itu oleh para netizen. Selanjutnya, wah ini juga meme kocak logo halal tandingan netizen, minyak goreng hingga Rusia. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah perhatian yang serius para netizen tentang label halal tersebut. Dan yang terakhir di Tempo, Kemenak jelaskan filosofi logo label halal baru mirip gunungan wayang. Ayo kita pilih mana yang menurut kalian. Hampir semuanya sama. Oke, kita pilih yang Menak secara bertahap label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Nanti kita lihat sebenarnya apakah MUI sudah tidak mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan atau bagaimana solusinya. Kita baca, Menak secara bertahap, label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Ini sebuah judul yang luar biasa beraninya. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Agama, Menteri Yakut Khalil Qomas menyatakan logo halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tidak akan berlaku lagi secara bertahap. Yakut mengatakan sertifikasi halal nantinya hanya dilakukan oleh pemerintah, bukan organisasi kemasyarakatan lagi. Wah, ini ada sebuah klaim yang berhak hanya pemerintah, ormas tidak boleh. Meskipun MUI itu ya ormas tapi bagian dari negara. Di waktu-waktu yang akan datang secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakan pemerintah, bukan lagi ormas, kata Yakut lewat akun Instagram miliknya. Ini kelihatannya semua serba pemerintah. Nanti kedepannya semua serba pemerintah. Ayo kita bahas.
Ia menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama BPJPH Kemenak telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Jadi wilayah halal. Oke, kita lanjutkan nanti. Yakut menambahkan, penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Jadi, keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 menafikan, menghilangkan keberadaan sertifikasi halal MUI dahulu. Wah, ini Kepala BPJPH Kemenak Muhammad Akil Irham mengatakan, penetapan label halal menindaklanjuti ketentuan pasal 37 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Ini secara main regulasi, seakan-akan yang berhak adalah pemerintah, yaitu Kemenak. Melaksanakan amanah peraturan undang-undang khususnya pasal 37 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Akil menuturkan label halal secara filosofis mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik, berkarakter kuat dan merepresentasikan halal Indonesia atau Jawa. Berbeda, karena nanti kalau kita bahas di tempat lain nanti akan lebih banyak kritikan. Bentuk gunungan itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf H, lam alif, dan lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata halal. Boleh saja. Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan apa yang ramai dibicarakan tentang halal. Halal itu ya sertifikasi halal yang kalian melihat di berbagai makanan itu loh, kan ada tulisan halal. Tapi sebetulnya sebelum kita membahas secara mendalam, seberapa jauh sih kalian itu memperhatikan tentang sebuah makanan? Apakah kalian serius memperhatikan bahwa kalau tidak ada sertifikasi halal atau tulisan halal, itu kalian tidak makan? Ketika di talurah rumah makan atau warung atau restoran, atau lebih khusus lagi adalah berbagai makanan yang dia dibungkus ketika tidak ada label halal, seberapa jauh perhatian kalian, maksudnya pengamatan kalian terhadap hal itu? Kalau memang kalian memperhatikan itu adalah hal yang sangat diperhatikan, maka it's okay. Halal dalam bahasa kita bersama adalah merupakan kebutuhan. Kalau dalam bahasa agama, halal itu sebetulnya merupakan kebutuhan bagi kita bersama. Karena bagaimanapun dalam bahasa agama, khususnya Islam ya, yang non muslim itu adalah merupakan syarat ketika sebelum kita makan. Jadi harus ada halal. Hanya memang di dalam agama itu tidak pernah diceritakan siapa yang diperbolehkan untuk mengeluarkan label halal. Apakah negara, apakah ormas, atau personal? Maksudnya pengusaha itu sendiri membuat label halal. Pecinta masa depan negeri, kalau kemarin kita paham bahwa yang mempunyai label halal itu ya MUI. Bagaimana posisi NU, posisi Muhammadiyah? Apakah tidak berperan? Apakah tidak diperbolehkan? Kalau menurut saya sih, kalau berdasarkan undang-undang tadi ya 33 tahun 2014 itu bolehlah. Maksudnya negara selanjutnya berperan untuk ikut campur terlibat dalam proses kepastian halal ini.
Tetapi kalau menurut saya akan lebih baik negara itu mengkoordinir. Boleh negara terlibat, tetapi tidak harus mendominasi. Maksudnya mungkin pada kesempatan ini diwakili oleh Kemenak ya, itu boleh terlibat di dalamnya, tetapi tidak harus satu-satunya halal itu adalah hanya yang produk dari Kemenak. Itu tidak bagus, karena bagaimanapun makanan kita itu banyak sekali, dan kalau nanti semua harus kepada pemerintah, taruhlah Kemenak, itu kemungkinan akan mengurangi proses perjalanan bisnis sebuah usaha atau personal ataupun lainnya. Yang dipentingkan kalau dalam bahasa agama itu adalah substansinya. Ini halal atau tidak. Kalau kita mengambil logika pernikahan itu terkait dengan sah atau tidak, keberadaan negara itu sebetulnya adalah sebagai pencatat. Yang menikahkan tetap orang tuanya, maksudnya bapaknya. Tetapi kalau bapaknya tidak mampu memberikan tugas kepada negara, itu juga boleh, dalam artian naibnya itu, wakilnya itu kemudian kepala KUA atau yang mewakili, itu boleh. Tetapi secara proses angkah tukar itu kan orang tuanya atau walinya. Di situ posisi negara adalah cukup mencatat saja. Itu kalau logika kita tentang pernikahan. Berbeda dengan analogi. Kalau kita analogikan dengan terkait proses zakat. Zakat itu bahkan keberadaan negara tidak banyak terlibat kecuali akhir-akhir ini. Dahulu yang ngurusin ya berbagai lembaga zakat yang profesional. Ketika misalkan waktu itu YDSF, Al-Falah atau Dompet Duafa, ketika sudah luar biasa, selanjutnya keberadaan ormas keislaman NU dan Muhammadiyah, sebetulnya dia sudah mempunyai lembaga yang sudah lama, tetapi semangat untuk menghidupkan sesudah lembaga-lembaga profesional zakat, Dompet Duafa, JDSF dan lain-lainnya hidup. Akhirnya kemudian Lazismu milik Muhammadiyah, Lazisnu hadir, dan selanjutnya Lazisnya negara juga hadir. Tetapi hal itu tidak mengurangi, maksudnya siapapun yang bergerak untuk menjadi lembaga amil zakat untuk hadir terlibat dalam proses bagaimana pengelolaan zakat ini. Ketika semuanya terlibat, malah akan lebih bagus masyarakat, maksudnya muslim, orang-orang umat muslim itu mengeluarkan zakatnya dan ditasarufkan kepada yang berhak. Maka negara diuntungkan. Jadi dalam pernikahan tadi, ketika hanya cukup sebagai pencatat atau dalam proses zakat, itu kemudian negara menjadi terlibat atau semuanya diberikan kesempatan, negara diuntungkan karena perekonomian berputar. Kemudian terkait dengan halal ini, kalau menurut saya juga hampir sama dengan proses zakat itulah, atau proses bagaimana zakat, infak, sodakoh, zis itu kemudian dikelola oleh lembaga-lembaga tadi. Ya, memang kita akui bahwa ada Undang-Undang 33 tahun 2014, itu iya. Bahwa selanjutnya Kemenak menghadirkan lembaga, iya. Tetapi bahwa keberadaan lembaga-lembaga yang ada sifatnya itu adalah membantu terkait dengan proses ini, sehingga kalau dahulu label halal itu tidak diperhatikan, mungkin sebagian kalian masih juga tidak perhatian terhadap label halal itu. Tetapi ketika sekarang semuanya kemudian difungsikan dengan baik, mungkin sementara ya kita berpatokan pada undang-undang itu tadi. Tetapi sebelumnya keberadaan MUI jangan dinafikan. Selama ini keberadaan sertifikasi halal itu MUI, sehingga ketika Kemenak dengan lembaga JPH tadi bisa menghadirkan semacam sertifikasi halal, kemudian MUI mengeluarkan sertifikasi halal, saya pikir tidak ada masalah.
dengan syarat bahwa semuanya mempunyai standar yang dikeluarkan oleh negara. Bukan klaim terkait dengan mengeluarkan sertifikasi halalnya, tetapi yang penting adalah semuanya memenuhi standar apa yang seharusnya dilakukan oleh sertifikasi halal. Bahkan kalau menurut saya NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, bahkan lembaga-lembaga yang lain, selama dia mampu memenuhi persyaratan itu, it's okay. Dia malahan akan membantu terhadap negara untuk bagaimana berbagai produk makanan itu dijamin aman. Jangan sampai kalah dengan misalkan di negara Thailand saja, sertifikasi halalnya luar biasa di sana, dan tidak harus negara yang terlibat, bahkan kampus yang dikedepankan. Begitu juga di Malaysia ataupun tempat lainnya. Intinya tidak perlu memperebutkan siapa yang berhak untuk halal dan haram itu, atau halal dan haram. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal selama yang bersangkutan mempunyai kapasitas sesuai standarnya yang dikeluarkan oleh negara, karena dasarnya kan Undang-Undang 332 tahun 2014 tadi, maka ini akan membantu negara untuk bagaimana perjalanan makanan itu aman semuanya. Dan yang lebih penting adalah umat Islam itu aman dari berbagai ancaman makanan yang dilarang. Adapun tadi ada kritikan, yaitu berbagai meme kocak logo halal tandingan netizen, minyak goreng hingga Rusia, itu juga menjadi perhatian ya. Jadi karena ada beberapa yang komentar dari netizen, misalkan salah satu meme logo halal terinspirasi jembatan yang layang Ampera Palembang dengan latar merah yang diunggah Dedi Huang, halal Palembang. Ini kan menunjukkan bahwa kalau menghadirkan logo halal ya lebih baik ya Indonesia betul, atau sebetulnya ya yang diinginkan oleh agama tentang halal tidak harus misalkan terkait dengan salah satu suku yang ada di negeri ini, tetapi semuanya bisa menerima, karena Indonesia itu kan sangat Bhinneka Tunggal Ika. Juga jangan sampai kemudian mana tahu berkenan, sekedar saran, ini logo halal dari suku Aceh. Itu kan menunjukkan bahwa ada sebuah kritik bahwa kalau ngomong menghadirkan logo halal ya untuk semuanya, dan kalau bisa itu tidak hanya untuk Indonesia, untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, meskipun mengambil background atau berpijak dari sertifikasi halal yang dibuat Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga semua masyarakat, semua komponen civil society dilibatkan sehingga aman dari berbagai ancaman produk makanan yang tidak halal. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.